Halo semua, kembali lagi di JTE Creators. Pada video kali ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita simak keseruannya. Oke, sekarang saya sedang berada di A5, di mana A5 ini adalah gedung dari jurusan Teknik Elektro. Yuk, langsung saja ikuti saya. Permisi Kak, minta waktunya sebentar ya. Mungkin perkenalan dulu ya Kak, nama, prodi, dan angkatan. Untuk saya sendiri, nama saya Arif Budiman, Teknik Elektro dari angkatan 2021. Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Jibran Amsyah sebagai mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021. Perkenalkan, nama aku Rahmini Hirdamayanti dari prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro tahun angkatan 2022. Kalau aku Laura Megareta dari prodinya S1 Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2022. Kenalin, nama aku Asraf, aku dari S1 Pendidikan Teknik Elektro FT UNESA. Kenapa sih kakak milih jurusan Teknik Elektro ini? Alasan aku di Teknik Elektro, khususnya di Pendidikan Teknik Elektro, karena aku rasa Pendidikan Teknik Elektro ini bukan hanya mempelajari tentang dunia keteknikan, tapi juga mempelajari dalam dunia kependidikan, di mana kependidikan ini kan luas ya, tidak hanya kependidikan yang benar-benar formal banget seperti pendidikan di SMA atau SMP, tapi kan lebih arah yang jelas di dalam dunia keteknikan. Jadi ngambil Pendidikan Teknik Elektro biar kependidikannya ini ada arah yang jelas ke dalam dunia keteknikan. Kalau saya sendiri sih ya, terlepas dari keinginan dari orang tua ya, mungkin lebih punya prospek kerja yang lebih itu ya, lebih pasti. Kalau aku sendiri milih jurusan Teknik Elektro karena di Teknik Elektro sendiri tuh banyak konsentrasinya ya. Kalau di pendidikan Teknik Elektro sendiri tuh konsentrasinya ada dua, teknik tenaga listrik sama elektronika. Kalau dari saya, karena Teknik Elektro sendiri memiliki prospek kerja yang panjang juga luas, dikarenakan dunia yang semakin maju juga mempunyai teknologi yang semakin maju juga, dan mungkin mahasiswa Teknik Elektro ini kedepannya lulusannya akan dibutuhkan di dunia kerja, juga dibutuhkan di dunia industri. Oke, kalau aku menurut aku ya, aku masuk jurusan Teknik Elektro itu karena jurusannya terfavorit. Kemudian Teknik Elektro itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena zaman sekarang kan masih banyak listrik ya Mas. Terus apa saja sih Kak yang udah dipelajari di Teknik Elektro ini? Banyak sih ya, terlepas dari pembahasan mengenai kelistrikan itu sendiri, juga mungkin ada beberapa seperti kayak microcontroller atau sistem pengaturan dan lain-lain. Kalau di Teknik Elektro sendiri, kita mahasiswa Teknik Elektro itu mempelajari tentang rangkaian listrik atau bisa dibilang dengan sirkuit teori, yaitu mempelajari tentang kapasitor, resistor, induktor, dioda dijadikan menjadi satu, yaitu lingkup rangkaian listrik. Selama masuk di jurusan Teknik Elektro ini yang udah dipelajari itu dari fisika teknik, rangkaian listrik, terus elektronika digital, sama medan elektromagnetik, matematika teknik juga. Nah ya, kalau aku ya, yang dipelajari di Teknik Elektro itu ada beberapa macam. Contohnya saja itu tentang kelistrikan. Kemudian selain kelistrikan itu kita juga mempelajari tentang robotika, terus pemrograman yang dipelajari oleh teknik informasi. Banyak sih kalau dipelajari di Teknik Elektro, khususnya di kependidikan ini banyak pembelajaran tentang bagaimana cara kita menjadi seorang pendidik yang baik, juga mempelajari tentang dunia keteknikannya di elektro, mulai dari sinyal, mulai dari bagaimana. Oh ya, jadi aku di pendidikan Teknik Elektro ini aku di konsentrasinya elektrokomunikasi. Jadi apa aja yang aku pelajari itu berhubungan dengan elektronika komunikasi, yaitu tadi mengenai sinyal, terus wifi, jaringan, dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan komunikasi. Dari yang udah kakak jelaskan tadi, itu penerapannya di dunia kerja bagaimana Kak? Oke, kalau penerapannya yang pasti sebagai seorang lulusan dari S1 Pendidikan Teknik Elektro, pasti harapan kedepannya akan jadi seorang pendidik ya kan. Tapi entah itu kedepannya seperti apa tergantung bagaimana kemauan dari teman-teman pastinya. Nah, kalau sesuai dengan keminatan sekarang,
itu pasti jatuhnya bakal menjadi guru di SMK, khususnya di jurusan teknik audio video. Oke, kalau prospeknya sendiri di teknik elektro itu banyak ya, karena kita belajar tentang IT juga. Mungkin bisa jadi di bidang telekomunikasi, di sistem kontrol, dan kalau di pendidikan teknik elektro sendiri mungkin bisa jadi pendidik seperti guru atau dosen. Untuk prospek kerjanya di teknik elektro menurut aku bisa menjadi seorang ahli elektronika, kemudian bisa menjadi ahli robotika, kemudian bisa juga kerja dalam teknisi penerbangan. Mungkin kalau dari saya yaitu dulu pernah sempat diajarkan dengan materi penggunaan alat yang namanya avometer. Yaitu avometer digunakan untuk mengukur 3 jenis listrik, yaitu yang pertama itu mengukur tegangan, mengukur arus, juga mengukur hambatan. Maka dari itu kita mahasiswa teknik elektro diwajibkan untuk memahami dan bisa mengaplikasikan avometer ini guna untuk dipergunakan di dunia kerja maupun dunia industri. Lalu apa sih Kak yang membedakan antara jurusan teknik elektro ini dengan jurusan teknik yang lain? Oke, kalau menurut aku teknik elektro ini adalah salah satu teknik yang prospek kerjanya akan lebih luas. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini di dunia industri itu udah tidak terfokuskan lagi kepada manusianya, tapi juga kepada mesin-mesin ataupun robot seperti itu. Dan aku rasa teknik elektro ini adalah salah satu pilihan yang tepat, karena di perkembangan zaman sekarang ini kan teknologi yang jadi fokusan utama dalam dunia perusahaan. Makanya di teknik elektro ini mahasiswanya dikencengin banget mempelajari tentang dunia-dunia robotik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kelistrikan. Kalau secara materi udah pasti beda ya. Kalau di teknik elektro sendiri itu lebih belajar ke sistem kelistrikan, juga tentang analog, sistem analog, terus aliran listrik kuat dan juga aliran listrik lemah. Nah, yang membedakan antara teknik elektro dengan teknik lainnya itu ini menurut aku teknik elektro itu tidak hanya mempelajari tentang kelistrikan. Yang aku sebutkan tadi itu mempelajari bisa juga mempelajari tentang robotika, terus ilmu pemrograman. Kalau gampangnya ya tujuannya, kalau elektro kemungkinan lebih kayak ke listrikan atau masalah sistem pengaturan. Kalau teknik lain kan beda. Mungkin kalau dari saya nggak ada perbedaan yang signifikan sih, karena kita sesama teknik juga melakukan pembelajaran, melakukan perkuliahan, melakukan kelas, juga melakukan praktikum dan mengerjakan laporan praktikum. Namun yang jadi pembedanya dari kita mungkin materi pembawaannya yang kita pelajari juga kita dalami. Lalu kalau di teknik elektro sendiri kita mempelajari tentang arus listrik kuat, yaitu tentang jaringan listrik, tentang pembangkit listrik, tentang motor listrik industri, juga tentang transformator. Kita mahasiswa teknik elektro juga memahami tentang arus listrik lemah seperti elektronika. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Kak, tempat paling nyaman di jurusan teknik elektro itu di mana Kak? Di A5 karena tepatnya pas di depan gedung fakultas, juga banyak pohon-pohon. Ya, karena menurut aku ya juga di depan A5 ini karena sejuk aja gitu, enak buat belajar. Ya, biasanya nugas juga di sini. Kalau aku biasanya di ruang baca sih, ruang baca. Kalau di teknik elektro sendiri di UNESA saya suka di A5 sih, di dekatnya ruang baca. Kalau dari saya sendiri sih mungkin di kesekretariatan elektro sendiri, karena para kakak kelas juga para anggota HIMA sering mengadakan kumpul-kumpul guna kita mendapat relasi, juga menambah kita wawasan universitas. Sama mungkin gazebo elektro sendiri sih, karena kita sering menunggu kelas di sana. Sebelum kita akhiri mungkin kita bisa jargon dulu ya Kak, sebentar. Elektro, Hau. Hima Tektro, unggul. Hima Tektro. Terima kasih. Selesai sudah keseruan kita pada video kali ini. Tetap semangat belajar dan nantikan video-video selanjutnya dari JTE Creators. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.